Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wang Su mengatakan kalau ia harus mengakhiri pertumpahan darah antara saudaranya, karena itulah ia harus menjadi raja. Apa kau tidak suka aku menjadi raja? Tanya Wang Su. Aku memang tidak suka, tetap. Aku lebih tidak suka jika jauh darimu, jawab Hisou. Wang Su pun berterima kasih. Kau akan menjadi raja, tetapi kau harus berjanji kalau kau tidak akan membunuh saudara-saudaramu, kata Hisou. Wang Su pun mengangguk. Besoknya Wang Su datang ke istana membawa pasukan. Para penjaga istana pun menutup gerbang. Hisou dengan tangan bergetar memberi raja tah. Raja curiga dan bertanya, apa yang kau sembunyikan? Apa kau meracuni tehnya? Hisou menjawab tidak. Tiba-tiba Ratu Yu masuk dan memberitahu kalau Wang Su menyerang istana. Lalu ia menyuruh raja untuk menulis wasiat agar memberikan tahtanya kepada Wang Jung. Raja bingung kenapa ia harus menulisnya, sedangkan ia masih hidup. Ratu Yu memaksanya karena tidak ingin kehilangan tahta. Raja marah karena ibunya hanya memanfaatkannya. Ia pun meminta penjaga untuk membawa ibunya keluar. Yonhua memberitahu ibunya kalau Wang Wok sedang di luar dan kekuatan istana tidak bisa melawan pasukan Wang Su. Ratu Huangbo mengatakan kalau ia akan mendukung Yonhua. Kalau kau menginginkan sesuatu, maka kau harus mengorbankan sesuatu. Kau harus tentukan keputusanmu sekarang. Yonhua pun menjawab, kalau menginginkan seluruh isi dunia. Ibunya menjawab, kalau begitu ibu akan menyingkirkan Wang Wok. Wang Su sudah siap untuk menyerang. Tiba-tiba Yonhua membukakan gerbang dan menunduk. Ia mengatakan kalau ia akan membantu kakaknya untuk membantunya masuk tanpa adanya pertumpahan darah. Wang Su pun berterima kasih dan berjanji akan mengingat kesetiaannya. Wang Yu mendekati Hisou yang ketakutan. Dia bertanya-tanya apa kesalahannya. Dia juga takut disingkirkan. Dia mulai menyalahkan Hisou karena membantu Wang Su dan ikut campur malasak keluarganya. Dia pun bertanya, jadi aku harus menyerahkan tahta ke siapa, Yung Wok atau Su? Wang Yu pun mulai menulis wasiatnya. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar dan Wang Su masuk. Aku hanya mencoba untuk bertahan hidup. Ucap Wang Yu lalu terjatuh. Hisou ketakutan melihat Wang Yu yang meninggal di depannya. Wang Su masuk dan mengambil wasiat yang ditulis kakaknya. Dia bertanya apa Hisou sudah melihatnya. Hisou menggeleng lalu ia merobek wasiat itu. Ratu Yu dan Jimong masuk. Mereka pun kaget melihat Wang Yu sudah meninggal. Hisou langsung memberi hormat kepada raja baru. Apa maksudmu raja baru? Tanya Ratu Yu tidak terima. Raja telah memberikan tahtanya kepadaku. Sebelum meninggal, jawab Wang Su. Orang-orang pun memberi hormat ke raja baru. Dibuatkan acara pengangkatan raja baru, semua orang hadir kecuali Wok, Tuan Park yang memulai acara tersebut. Hisou menunggu di depan istana. Ia melihat Wang Su dengan pakaian raja, sama seperti yang ia lihat di bayangannya. Raja keempat Guangzhong, kau tidak akan dikenal sebagai raja yang bengis lagi. Aku yang akan membantumu, gumam Hisou. Wang Wok melamun di ruangannya dan memikirkan perkataan ibunya bahwa mereka sekarang mengejar posisi ratu bukan raja. Dia kecewa dengan sikapnya. Ia meminta Wok untuk menjauhi keluarga kerajaan. Yonhua menemui kakaknya dan bertanya, kenapa ia tidak datang? Wok pun bercerita kalau itu adalah kursi yang dia inginkan, tetapi Wang Su lah yang mendapatkannya. Bantulah aku akan menjadi ratu dan membalaskan dendammu, pinta Yonhua. Wang Su memulai pekerjaan barunya dibantu oleh Baka. Lalu mereka makan bersama Hisou, mereka pun bercanda dan bahagia. Besoknya, Ratu Yu memanggil Hisou. Hisou pun menemuinya. Yung juga ada di sana dan bertanya, apakah benar raja memberikan tahtanya kepada Wang Su? Hisou pun membenarkan. Ratu Yu tidak percaya dan menganggap Hisou berbohong. Wang Su masuk dan menghentikan ibunya. Ibu bisa langsung bertanya kepadaku. Ratu Yu pun bertanya, kenapa ia merobek wasiatnya? Wang Su menjawab, kalau ia tidak merobeknya. Ia tidak tahu kenapa kakaknya merobek itu dan memberikan tahta kepadanya. Itu tidak perlu diragukan lagi. Jawabnya, dia punya putra. Kenapa dia harus memberikannya kepadamu? Tanya Yung.
Kalau kau penasaran, kenapa tidak kau tanyakan langsung kepadanya di alam lain? Jawabnya, kalaupun dia tidak memberikannya, maka hari ini istana akan penuh darah Yung dan keponakanku. Ibu Suri, kenapa kau tidak berdoa saja untuk mendiang Raja Sindirsu? Ratu Yu tidak sudi dipanggil Ibu Suri, karena Wangso yang duduk di tahta. Wangso pun mengingatkan kalau dia juga anaknya. Wangso pun membawa Hiso keluar. Jimong melapor kalau ada gosip beredar kalau Wangso memalsukan wasiatnya. Wangso marah dan berkata hukum semua orang yang meragukannya, bahkan tentara atau dayang. Jangan biarkan mereka lolos, tegas Wangso. Bakah meminta Wohei untuk diadopsi keluarga baik-baik dan menikah dengannya, karena keluarga Bakah masih trauma dengan rakyat Becce. Wohei khawatir kalau mereka bersama, karena Raja Goryeo membunuh keluarganya, lalu Raja Becce membunuh keluarga Bakah. Bakah pun mengatakan kalau ini bukan salah mereka, dan mereka tidak akan berpisah. Tuan Park menemui Raja dan berkata, kalau ia akan pensiun, Raja pun menanyakan alasannya. Tuan Park mengaku kalau itu karena kesehatannya, dan dia tidak bisa melupakan apa yang terjadi dengan putrinya. Hiso menemui Raja dan mendekatinya. Raja bercerita kalau Tuan Park sudah pergi meninggalkan istana. Raja bertanya, apa kau juga penasaran nama siapa yang ditulis mendiang Raja? Hiso menjawab kalau ia tidak ingin tahu soal itu. Raja pun mengatakan kalau dia tidak menulis siapapun, karena itulah Wangso merobeknya. Akan terjadi kekacauan kalau dia meninggalkan wasiat seperti itu. Hiso pun membenarkan. Tuan Park meninggalkanku. Bakah hanya menganggapku raja bukan lagi kakaknya. Bagi Jimong aku hanya penebus kematian Wangwu. Bagi Yung aku adalah pembunuh dan ibuku menganggapku pencuri tahta. Hiso pun menenangkan raja dan mengatakan kalau ia tidak akan meninggalkannya. Charyong menemui Hiso dan mengatakan kalau ia dibebaskan dan bisa keluar dari istana. Tetapi ia masih ingin di sini. Jadi ia meminta Hiso untuk membujuk raja agar dia tetap di istana. Wang Won menunggunya dan bertanya. Charyong pun menjawab kalau Hiso akan membujuk raja. Ia pun bertanya, tidak bisakah aku tinggal bersamamu? Charyong, kau masih harus membantuku di sini. Nanti saat waktunya tiba, aku akan mengeluarkanmu, jawab Won. Wang Wook menemui Hiso. Kau bilang aku terlalu serakah karena menginginkan tahta dan juga cinta. Tapi sekarang, kau malah menjadi kekasih raja. Setidaknya dia jujur akan keserakahannya, jawab Hiso. Aku selalu penasaran. Katamu aku tidak akan menjadi raja. Apa aku tidak cukup menjadi raja? Tanya Wook. Bukan begitu, hukum alam dan takdirlah yang berkata, begitu tegas Hiso. Tabib memeriksa Hiso dan mengatakan kalau lutut Hiso tidak sehat. Sepertinya itu tidak diobati dengan baik saat dia disiksa dahulu, dan juga Hiso memiliki masalah di jantungnya yang mungkin membuat umurnya tidak panjang. Hiso sedang berdoa agar umurnya panjang. Tiba-tiba Wang Jung datang. Katamu kau tidak akan memihak siapapun, kenapa sekarang kau malah memihak Wangso, ucap Yung? Kau salah jika marah. Apa kau lupa perbuatan mendiang raja yang membunuh Wangmu dan Wangun? Karena itulah Wangso merebut tahta. Ia memang benar, tapi aku khawatir semua orang akan ada dalam bahaya. Apa menurutmu kau bisa menjadi ratu? Tanya Yung. Hiso menjawab kalau dia tidak memikirkan itu. Wang Jung memberitahu kalau seorang ratu harus bisa memanfaatkan koneksi keluarganya agar bisa mendukung raja. Karena itulah Raja Tarjo memiliki banyak istri. Apa kau bisa hidup seperti itu? Beritahu aku kalau kau muak tinggal di istana. Jika kau ingin pergi, aku punya jalan keluarnya. Tegas Yung. Aku akan mengingatnya, jawab Hiso. Wang Wook menemui raja. Dia mengatakan kalau raja harus menyerahkan kekuatan militer dan pajak agar para menteri mendukungnya. Jadi kau ingin mematahkan sayap raja? Kau pikir ancamanmu akan berhasil, jawab raja. Kalau kau tidak ingin menyerahkan sayapmu, maka serahkan hatimu. Keluarga Huang Bo ingin mengajukan pernikahan, ucap Wook. Yeonhua menemui Hiso dan mengatakan kalau ia akan menikahi raja dan menjadi ratu, tetapi ia tidak akan membiarkan Hiso menjadi selir. Wang Wook menawarkan kalau ia menikahi Yeonhua, maka keluarga Huang Bo akan mendukungnya. Raja menjawab,
kalau dia akan menikah dengan orang lain. Apa itu Heso? Tanya Wok. Heso tidak bisa menjadi ratu karena ia punya bekas luka di tangannya.